Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng budaya, bertemu lagi dengan budaya. Kumaha dararamang barudak, bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kita semua senantiasa selalu ada dalam kesehatan dimanapun kita berada ya, dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina dinten ieu budaya bade ngajarkeun ngeunaan mikawanoh kecap barang. Pada hari ini budaya akan menjelaskan tentang mengenal kata-kata yang berupa barang. Ayo sama-sama kita simak. Semangat. Barudak, pengajaran anu kahiji nyaeta ngalarapkeun kecap kana kalimah. Artinya kita akan membuat suatu kalimat dari kata benda yang akan disediakan nanti. Ayo sama-sama kita simak. Titenan contoh kalimat ieu dihandap. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Kuring keur nulis surat. Artinya saya sedang menulis surat. Dina kalimat di luhur aya kecap kuring jeung surat. Dari kalimat di atas ini ada kata benda, kuring, dan surat. Eta kecap teh kaasup kana warna kecap barang. Kata kuring dan surat merupakan termasuk dalam kata-kata benda. Lalu apa sih Bu yang dimaksud dengan kecap barang atau kata benda? Kecap barang nyaeta kecap nu nuduhkeun barang atawa ngaran anu dianggap barang. Sesebutan jalma, sasatoan jeung sajabana nu nuduhkeun kecap barang. Kecap barang atau kata benda adalah kata yang menunjukkan benda atau nama yang dianggap sebagai benda. Sesebutan jalma artinya panggilan-panggilan untuk sebuah profesi atau nama seseorang, misalnya guru, pilot, dan sebagainya. Sasatoan artinya hewan-hewan. Jeung sajabana artinya adalah dan yang lainnya. Nunuduhkeun kecap barang yang menunjukkan kata benda. Baik anak-anakku, contona wae ngaran barang-barang nu biasana sok aya di jero imah. Contohnya nama benda-benda yang biasanya ada di dalam rumah, seperti kursi, meja, lomari, taplak meja, jeung sajabana. Yang selanjutnya, contona wae ngaran barang-barang nu biasana sok aya di sakola. Ini contoh yang biasanya ada di sekolah. Papan tulis, kapur, guru, murid, pasapon. Pasapon itu penjaga sekolah ya, jeung sajabana. Di sini guru, murid, pasapon termasuk sesebutan jalma atau nama-nama panggilan yang termasuk dalam kata benda dalam suatu kalimat. Lalu yang selanjutnya di sini contona wae ngaran barang-barang nu biasana sok aya di jalan, yaitu polisi lalu lintas, mobil, motor, sapeda, beca, ojek, angkot, jeung sajabana. Dan yang terakhir di sini adalah contona wae ngaran barang-barang nu biasa aya di pabrik. Ini nama barang-barang yang biasa atau nama benda-benda yang biasanya ada di pabrik anak-anakku. Pegawai pabrik, mandor, satpam, jeung sajabana. Jadi seperti pegawai pabrik, mandor, satpam, dan sebagainya. Ini juga termasuk ke dalam sesebutan jalma dalam kecap barang atau kata benda. Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Lalu Bu, contohnya seperti apa kita membuat kalimat dari kata benda atau dari kecap barang? Di sini ada contohnya, misalnya ngalarapkeun kecap barang kana kalimah, membuat suatu kalimat dari kata barang. Yang pertama ada kursi. Kalimatnya teteh keur ngelapan kursi, artinya teteh sedang mengelap kursi. Lalu ada yang kedua di sini dapur. Kalimatnya adalah Nini keur masak di dapur. Jadi artinya nenek sedang memasak di dapur. Lalu ada yang ketiga, kelasna Budi meni bersih tur endah. Artinya kelasnya Budi sangat bersih dan indah. Lalu yang keempat ada simbut. Simbut itu artinya selimut ya anak-anak. Lalu kalimatnya simbut nu di kamar disetrika. Artinya selimut yang ada di kamar
sedang disetrika. Seperti itu contoh-contoh nanti yang akan kalian kerjakan. Jadi kalian akan membuat suatu kalimat dari kata-kata benda yang tersedia. Barudak pancen anu kahiji. Anak-anakku, ini adalah tugas yang pertama karena pada video ini kalian akan mendapatkan tugas yang kedua di akhir video ya. Jadi ini merupakan tugas yang pertama. Tugasnya adalah membuat suatu kalimat dari kata-kata yang tersedia ini, dari nomor 5 sampai nomor 11. Yang pertama, nomor 5, kata lomari, atau dalam bahasa Indonesianya artinya adalah lemari. Yang keenam ada apel, apel adalah buah apel. Yang ketujuh kangkung, sayur kangkung ya. Yang kedelapan minyak kalapa atau minyak kelapa. Yang kesembilan combro. Yang ke-10 baju, dan yang ke-11 dasi. Silahkan membuat suatu kalimat, masing-masingnya satu kalimat menggunakan bahasa Sunda ya. Semangat! Pengajaran anu kaduanya eta ngelompokkeun kecap barang. Pembelajaran yang kedua adalah mengelompokkan kata-kata benda. Baik anak-anakku, perhatikan kata-kata di bawah ini. Ngelompokkeun kecap barang atau mengelompokkan kata benda. Titenan contona, perhatikan contohnya. Di sini ada kata areng, serok, buku bacaan, mobil, baju. Lalu ada tanda panah ditarik ke bawah. Nah, areng. Areng adalah, atau dalam bahasa Indonesia arang ya anak-anak. Areng adalah barang nu biasana aya di tukang sate. Artinya benda yang biasanya ada di tukang sate. Lalu ada serok. Serok merupakan benda yang biasanya ada di dapur. Lalu ada buku bacaan. Buku bacaan itu barang nu biasana aya di perpustakaan atau di toko buku. Mobil, barang nu biasana aya di jalan. Baju, barang nu biasana sok dipake ku urang atau artinya benda yang biasanya suka dipakai oleh kita. Nah, ini anak-anak merupakan pengelompokan kecap-kecap barang atau kata-kata benda. Nanti di slide selanjutnya akan ada soal di mana kalian harus mengelompokkan benda-benda itu kira-kira termasuk benda yang suka ada di mana sih? Barudak pancen anu kadua nyaeta ngelompokkeun kecap barang, artinya mengelompokkan kata-kata benda. Seperti contoh yang tadi kalian lihat di slide sebelumnya. Di sini ada kata dokter, perawat, dosen, bupati, pasien. Pasien itu adalah pasien. Lalu di soal yang selanjutnya ada dompet, polisi lalu lintas, piring, patlot, bapak. Nah, di sini ada patlot. Patlot itu adalah pensil ya anak-anak. Lalu yang selanjutnya, katel, sabun mandi, kabel, taplak meja, sepatu. Katel itu adalah penggorengan ya. Lalu ada sabun mandi, kabel, taplak meja, sepatu. Nah, ini merupakan barang-barang yang suka ada di mana ya anak-anak. Lalu ada selanjutnya, kipas angin, orai, aki, siwur, guru. Kipas angin, orai itu adalah ular, aki, siwur. Siwur itu apa ya anak-anak? Coba kalian cari tahu. Guru ya. Dan yang terakhir, teteh, radio, cak-cak, palu, beca. Teteh itu kakak ya, kakak perempuan. Radio, cak-cak itu adalah cicak. Palu, beca itu adalah beca. Nah, itu tadi adalah nama benda-benda atau kata benda yang harus kalian kelompokkan ini tuh biasanya ada di mana. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Seperti contoh tadi, misalnya katel, barang nu biasana aya di dapur, misalnya seperti itu. Oke, semangat! Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian pembelajaran bahasa Sunda bersama Budaya hari ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran bahasa Sunda di minggu selanjutnya ya. Tetap semangat belajarnya, sing sumanget diajarna. Sampai berjumpa lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!